يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولن يضيق رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتقم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك. الفاتحة. بنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين. ونخص خاصة إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام جلال الدين المحلي والإمام جلال الدين السيوطي، أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومهم وببركة أسرارهم ويعلي درجاتهم في الجنة. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ثم إلى أرواح المؤسس بهذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن أنفق ومن وقف بهذا المسجد. إن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولوالدينا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah, para hujjaj, para sesepuh, bapak-bapak hadirin jamaah majelis ta'lim Masjid Jami' Ar-Rahmah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul imani wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patut kita syukuri karena dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah baik yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan melanjutkan kembali taklim kita pada malam Senin ini, yang mana pada malam hari Senin ini kita akan melanjutkan membaca kitab tafsir Jalalain, melanjutkan bacaan kita, yaitu kita akan membaca ayat yang ke-152 ya daripada surah Al-Baqarah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna muta'alliqun bi atam ay itmaman ka itmamiha bi irsalina fikum rasulam minkum Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yatlu alaikum ayatina al-Qur'an wa yuzakkikum yutahhirukum minasyirki wa yu'allimukumul kitaba al-Qur'an wal hikmata ma fihi minal ahkam wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun wadhkuruni ay bis salati wat tasbih wa nahwihi azkurkum qila ma'nahu ajazakum wa fil hadisi anillahi
Man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Wa man dzakara fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairan minhu. Washkuru li ni'mati bit ta'ah wa la takfurun bil ma'siyah. Wallahu a'la wa a'lam. Pada ayat yang berikutnya, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya kepada kita orang-orang yang beriman. Ya, dikatakan oleh Allah kama arsalna, sebagaimana kami telah mengutus. Ya, sebagaimana kami telah mengutus ya. Muta'alliqun bi atam. Ya. Jadi kalimat ataupun susunan kata kama arsalna di sini ya muta'alliqun ya suatu susunan kalimat yang apa itu? Muta'alliq. Apa sih muta'alliq? Ya, berhubungan ya, itu bi atam dengan kata atau kalimat sempurna. Ya, apa maksudnya? Ai itmaman ka itmamiha bi irsalina. Ya, yaitu suatu kesempurnaan sebagaimana kami telah menyempurnakan rasul kami. Ya. Jadi setelah sekian banyak rasul yang Allah utus, ya, mulai dari yang wajib kita ketahui ada 25 orang, ya, ada yang paling banyak 13.000, ya, sampai ada yang berapa itu, ya, ulul azmi, ya, sampai kepada yang paling mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, dengan kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini dijadikan oleh Allah sebagai penyempurna dari nabi-nabi yang Allah utus ke muka bumi ini. Ya, tuh. Fikum, ya, tuh, kepada kalian atau untuk kalian, ya. Apa itu? Rasulan minkum. Ya, ya, seorang rasul dari kalian sendiri. Ya, artinya dari siapa? Manusia, ya. Tapi di sini memang ya rasul ataupun manusia yang Allah angkat menjadi nabi ataupun rasul, mereka itu adalah siapa? Ya, orang-orang pilihan Allah. Ya, orang-orang yang memang sudah pantas ataupun layak Allah jadikan mereka sebagai siapa? Nabi ataupun rasul, ya. Nah, siapa yang dijadikan penyempurnanya di sini? Dikatakan Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari apa sih? Ya, kok Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ya penyempurna ya dalam nabi ataupun rasul yang Allah utus kepada siapa? Kita. Ya. Karena dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam segala macam bentuk nikmat-nikmat yang ada yang sebelumnya belum sempurna dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka menjadi sempurna semua. Ya, ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah. Apa kata Allah tuh? Ya, wahyu terakhir, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Tuh, ya. Allah berfirman al-yauma akmaltu lakum, pada hari ini aku sempurnakan, ya.
Ya, apa yang Allah sempurnakan? Agama kamu. Ya. Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Ya, dan aku sempurnakan juga kepada kalian itu apa? Nikmat yang aku berikan. Ya. Pak, nikmat yang paling besar apa, Pak, di dunia kita? Apa itu? Diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa? Karena di sini Allah katakan wa atmamtu alaikum nikmati. Ya, tuh. Maka menjadi apa? Menjadi ya nikmat yang paling besar. Wa raditu lakumul islama dinan, dan aku ridho banget ya, aku ya ikhlas banget kata Allah Islam itu dijadikan apa? Agama bagi kalian. Ya. Nah, ini kalau kita pahami ya secara mafhum ataupun pengertian ayat yang ada dalam surah Al-Maidah ayat 3 ini, ya, kesempurnaan yang begitu sempurna Allah berikan setelah apa? Setelah Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang paling akhir, ya. La nabiyya ba'dahu. Ya, yang tidak ada nabi lagi setelah siapa? Setelah dia. Ya, siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, yang menjadikan kesempurnaan Nabi Muhammad juga apa di sini? Allah katakan yatlu alaikum ayatina. Ya, dia bacakan ya. Tuh kepada kalian ayatina, ayat-ayat kami, yaitu berupa apa? Al-Qur'an. Ya. Al-Qur'an adalah mukjizat yang terbesar ya yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang tidak ada mukjizat yang lebih besar lagi selain kitab suci Al-Qur'an yang Allah jadikan sebagai kitab suci kita umat Islam. Ya, ya meskipun ada kitab-kitab yang sebelumnya ya yang udah lebih turun, baik itu kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, ya, Suhuf Ibrahim, ya, itu kalau boleh dikatakan tuh ya, ya, belum sesempurna seperti yang ada dalam Al-Qur'an, ya. Nah, oleh karenanya, ya, dengan dijadikannya kitab suci Al-Qur'an sebagai kitab suci kita umat Islam yang dijadikan nabinya untuk kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka udah sempurna banget lah. Kenapa? Sebelum kita disuruh mengamalkan, Nabi udah bacain dulu buat kita. Ya, tuh. Wa yuzakkikum. Ya, tuh. Dan dengan diutusnya Allah Nabi Muhammad juga sebagai apa? Yuzakkikum. Sebagai apa? Pembersih untuk kalian. Ya, maksudnya apa? Yutahhirukum minasyirki. Ya, membersihkan kamu, mensucikan kamu dari apa? Kesyirikan. Ya, yang dahulu kan sebelum Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, jangankan kebiasaan orang Arab, Ka'bah yang selama ini menjadi inna awwala baitin wudi'a linnas, dulunya itu dijadikan tempat apa tuh? Oleh orang kafir Quraisy, tempat mereka menyembah berhala-berhala yang mereka sembah. Ya, padahal di situ ada apa? Rumah Allah. Ya, ada apa? Ada Ka'bah. Ya, ada suatu bangunan yang pertama kali Allah bangun di atas muka bumi, yaitu apa? Baitullah. Ya. Loh, kok mereka berani ya menjadikan tempat yang paling suci yang ada di atas muka bumi itu mereka jadikan tempat sembahan mereka terhadap apa? Berhala-berhala yang mereka buat. Ya. Yang tadinya orang-orang kafir yang orang-orang yang muslim yang lainnya itu mereka belum berani untuk bertindak apapun, ya. Tapi dengan Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dirubah ya oleh Allah melalui perantara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya ya kesyirikan yang selama ini banyak terjadi di kalangan bangsa Arab, ya, lambat laun bisa dibersihkan dengan kehadirannya siapa?
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu. Wa yu'allimukumul kitaba, ya. Dan dia juga Allah, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kamu Alkitab. Ya, maksudnya apa itu? Kitab suci Al-Qur'an. Ya, disuruh oleh Allah, ya, warattilil Qur'ana tartila. Ya, bacalah Al-Qur'an secara apa? Tartil, ya, secara benar, secara menggunakan tajwid. Ya, kita baca Al-Qur'an tidak seperti kita membaca buku-buku lain. Ya, enggak seperti kita membaca kitab-kitab lain. Ya, Al-Qur'an yang kita baca satu huruf dari Al-Qur'an dihitung 10 kebaikan. Ya, tapi kalau kita baca kitab-kitab lain, baik itu kitab fikih, kitab hadis dan lain sebagainya, tidak dihitung pahalanya seperti orang membaca apa ya? Al-Qur'an. Tuh. Ya, kenapa? Karena Al-Qur'an yang dibaca oleh kita nanti pun itu akan menjadi apa? Penolong kita. Ya, kan Nabi sudah katakan Iqra'ul Qur'an. Bacalah ya kalian Al-Qur'an. Kenapa? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Ya, karena Al-Qur'an itu nanti pada hari kiamat akan datang ngapain? Memberikan syafaat kepada ashabnya, ya, temannya. Kira-kira temannya Al-Qur'an itu siapa ya? Yang suka membaca Al-Qur'an, yang cinta Al-Qur'an, yang bukan hanya sekedar baca tapi memahami, bukan hanya memahami tapi apa? Mentadaburi, bukan hanya mentadaburi tapi apa? Mengaplikasikan dalam kehidupannya. Ya, dia itu menjadi apa? Manusia yang Qur'ani. Tuh, ya, itu sudah diajarkan. Ya, tuh oleh siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wal hikmah, ya, begitu juga Nabi Muhammad mengajarkan hikmah. Ya, apa itu hikmah? Ma fihi minal ahkam, hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya, diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada hadis sebagai penjelas, ada ayat-ayat yang memang belum bisa kita pahami. Ada namanya kan ayat tuh, ada ayat mutasyabihat, ada ayat muhkamat. Ya, kalau ayat mutasyabihat itu kan ya ayatnya yang belum jelas, itu nggak bisa dipahami secara apa? Konteks yang ada di dalam ayat tersebut. Ya, itu harus ada yang menjelaskan. Itu yang menjelaskannya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu hikmah hukum-hukum yang ada ya dalam Al-Qur'an. Ya, Allah hanya mengatakan orang yang mencuri harus diapain? Dipotong tangannya. Ya. Nah, kalau kita pahami Al-Qur'an seperti apa yang tertulis dalam Al-Qur'an, orang nyolong dipotong. Berarti orang nyolong apa aja harus dipotong tangannya. Ya kan? Tapi kan ada penjelasannya. Ya. Seorang pencuri yang seperti apa yang harus dipotong tangannya. Ya, berapa ketentuan minimal yang dicuri kalau bisa dikenakan hukum kisos ataupun potong tangan. Enggak ada orang nyolong sendal jepit di masjid dipotong tangannya. Agak. Ya. Nah, itu yang jelasin siapa tuh? Rasulullah dalam hadis-hadisnya. Ya, seorang pencuri baru dikatakan dia apa tuh? Ya, dikenakan kisos potong tangan apabila dia mencuri senilai kurang lebih berapa tuh? 50 juta. Ya, 50 apa? 50 juta. Ya. Kalau dia melakukan pencurian seperti itu, berarti kalau ingin dikenakan hukum Islam harus diapain? Kisos, harus dipotong. Kan kalau Al-Qur'an ini cuma diapain doang? Potong doang. Pokoknya lu nyolong potong. Ya, tuh. Sama juga hukum tentang az-zaniyatu waz-zani. Ya, hukum orang yang berzina harus diapain? Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ya. Tuh, orang perempuan yang berzina, orang laki yang berzina harus diapain? Dicambuk berapa kali? 100 kali. Ya. Nah, ada Nabi jelasin nanti penzina yang gimana yang harus dicambuk 100 kali.
Ya, apakah menzinah yang seperti kita lihat gitu? Bukan. Ya, itu nanti diperlukan ada namanya syahid, saksi. Ya, benar gak dia melakukan perzinahan? Kalau syahid nggak ada ikrar namanya. Apa itu ikrar? Pengakuan dari yang si pelakunya. Ya, kan pernah zaman Nabi itu ada seorang ngaku kalau dia sudah berbuat apa? Zina. Ya, dia minta diapain? Ya, minta diapain tuh? Dicambuk sama Nabi. Ya, tuh. Kan Nabi bilang tuh perempuan dibilang apa? Ya, udah sampai melahirkan dulu. Ya, tuh. Setelah dia melahirkan, dilapor lagi kepada Nabi, "Ya Rasul, udah saya udah melahirkan. Didik dulu anak lo. Susuin dulu, maaf." Ya, setelah susuin dilapor lagi, "Udah 2 tahun ya Rasul. Saya menyusukan apa? Anak saya. Didik dulu." Setelah didik sampai mendidik tuh, baru setelah dia mendidik, ya, dia lapor lagi, "Udah beres semua ya Rasul." Udah, kalau gitu baru dicambuk. Tuh, ya, nggak semudah ataupun yang nggak segampang yang kita pahami. Makanya Al-Quran itu kan kalau kita pahami secara mafhum atau pengertian yang ada, nggak dijelaskan ame hadis, kita akan lebih gawat lagi menerapkan hukum-hukum syariat yang ada itu. Ya, seperti dalam Al-Quran Allah katakan, kalau kamu berjumpa dengan orang kafir di mana aja, apain? Bunuh. Ya, orang kafir lewat di depan makam pahlawan, bacok. Ya, kan nggak begitu. Ya, kafir yang gimana? Yang harus kita apain? Kita bunuh. Kafir harbi. Ya, itu jelasin dalam hadis. Nah, itu contoh-contoh hukum yang ada dalam Al-Qur'an dijelaskan oleh siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Ya, dan ya dia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kamu tentang sesuatu yang kamu tidak apa? Tidak tahu. Ya, itu diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya itu menjadi kemuliaan yang begitu besar yang Allah jadikan sebagai apa? Penutup ataupun penyempurna apa? Nikmat yang Allah berikan dengan diapain? Diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, selanjutnya Allah memberikan satu nasihat. Fadzkuruni. Ya, ingatlah aku. Ya. Tuh, wahai ya manusia, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepadaku. Ya, maksudnya apa? Bisalah, ya, dengan cara kamu melaksanakan salat. Ya, tuh. Kan salat dikatakan dalam Al-Qur'an apa tuh? Aqimis sholata li dzikri. Ya, tegakkan salat, laksanakan salat dalam rangka untuk ngapain? Mengingat aku. Ya. Kalau kita sholat, Pak, berarti kita ingat sama siapa? Allah. Ya. Loh, kenapa kok dengan sholat kita ingat sama Allah? Karena saat seorang hamba sedang melaksanakan sholat di situ berarti seorang hamba sedang apa? Menunjukkan pengabdian dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sholat makanya kita disuruh sujud. Ya, sujud kok kenapa sujud? Itu pala yang biasanya di atas kok bisa di bawah kayak gitu. Ya, itu menandakan atau mengajarkan kalau kita di mata Allah itu enggak ada apa-apanya. Ya, kita ruku, kita i'tidal, kita tahiyat. Nah, itu ada apanya? Filosofisnya semua itu. Ya, ada apanya? Ada hikmah yang terkandung dalam pelaksanaan sholat seperti yang dicontohkan oleh siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tuh. Makanya dengan kita sholat berarti kita ingat sama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wat tasbih, ya, ataupun dengan apa? Membaca tasbih. Ya, tuh. Tasbih artinya apa sih? Ya, mensucikan Allah. Ya, tuh. Tasbih kita baca subhanallah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, ini kan tasbih yang kita baca, Pak. Itu subhanallah, ya, fadilah ataupun keutamaannya sangat apa? Sangat besar, ya, sangat banyak, ya. Kalau kita mau mengamalkan, ya, dengan kita memperbanyak membaca
tasbih. Kenapa? Di situ bukti kalau kita lagi ingat dengan siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh. Nah, ketika kita ingat kepada Allah, Allah katakan azkurkum. Ya, maka aku akan ingat juga kepada kalian. Ya. Kita minta diingat sama Allah. Kalau kita enggak ingat Allah, mana mau Allah ingat kita. Ya. Tuh. Kita pengen diingat sama Allah, kita harus ingat siapa dulu? Allah. Artinya kita pengen doa kita dikabul. Kita pengen hajat kita diapain? Dikabul. Ya. Tapi kita enggak melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah. Kita enggak melaksanakan apa yang menjadi keinginan atau kemauan Allah. Kita doang mau diturutin, tapi apa yang Allah minta kita enggak selalu apa ya? Turutin. Ya. Kita berdoa pengen dikabul, giliran doa buru-buru. Ya, kita pengen salat kita khusyuk agar salat itu akan menjadi apa? Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tapi salatnya apa ya? Buru-buru. Ya, bacaannya, gerakannya, ya. Orang salat itu Pak, namanya orang salat itu kan apa sih? Ya, as-salatu lughatan apa? Ad-du'a. Ya, salat itu secara bahasa artinya doa. Ya. Nah, menurut istilah apa tuh? Doa apa namanya salat pengertiannya? As-salatu apa tuh? Ya, suatu perbuatan ya dan ucapan. Ya, jadi orang salat itu harus apa tuh? Melakukan ya sesuatu dan mengucapkan sesuatu. Kita salat, Pak, mulut kita enggak baca apa-apaan, sah enggak salat kita? Enggak bisa. Ya, kita salat hanya apa? Diem dalam hati bacanya, boleh enggak? Enggak boleh. Ya, tuh. Nah, jadi namanya salat itu kan qaulan. Ya, tuh. Ada satu ucapan dan ada satu perbuatan. Kita salat diam aja. Ane salat dalam hati aja dah biar khusyuk. Enggak boleh, Pak, salat dalam hati bacaannya. Ya, jadi harus ada apa itu? Bacaan yang kita dengar, paling enggak kita dengar atau keluar dari mulut kita. Ya, jangan enggak boleh diam. Ya, meskipun kita salat sendirian. Jadi harus ada yang kita apain? Kita ucapkan atau kita baca, ya, itu. Baik. Qila, ada satu pendapat mengatakan makna apa namanya? Ya, azkurukum di sini ajazakum. Ya. Allah akan memberikan apa? Ganjaran kepada kalian. Kalau ya manusia itu ingat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadis, ada satu hadis ya anillah. Nah, ini hadisnya namanya hadis apa ini? Hadis qudsi. Ya, kalau hadis qudsi ini berarti ya ucapannya dari Allah, redaksinya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa kata Allah dalam hadis qudsi? Man zakarani fi nafsihi. Barang siapa mengingat aku di dalam dirinya, ya zakartuhu fi nafsi, maka aku akan ingat dia juga di dalam diriku. Ya, bagaimana engkau akan ingat aku kalau aku enggak ingat engkau? Ya, bagaimana dia akan ingat aku kalau ya kamu sendiri enggak pernah ingat aku? Ya, kita pengen diingat sama Allah, kita ingat Allah. Ya, tuh. Makanya Allah bilang apa? Ya, man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Ya. Barang siapa yang mengingat aku di dalam dirinya, maka aku akan ingatnya dalam diriku, ya. Wa man zakarani fi malain. Ya, dan barang siapa yang mengingat aku fi malain, ya, saat dalam keadaan ramai, penuh, ya, zakartuhu fi malain khairan minhu. Ya, aku akan ingat dia juga ketika dalam keadaan yang lebih hebat lagi. Ya, yang lebih banyak, lebih penuh, ya, lebih apa segalanya dah pokoknya. Ya, itu Allah yang menjanjikan, Pak. Jadi enggak seperti balasan kita ingat Allah, Allah kasih seperti kita ingat kita enggak. Ya, Allah selalu memberikan apa? Lebih ganjaran ataupun pahala yang Allah apa ya? Berikan kepada kita selaku orang-orang yang beriman. Tuh, ya. Bagaimana enggak apa ya? Enggak enak kita menjadi hamba Allah, ya. Kita baca 1 dibalas 10. Kita beramal 1000 dibalas 10, dibalas 70, dibalas 700.
dibalas dengan sampai yang tidak ada apanya? Batasnya. Ya, apa ada orang bisa memberikan balasan seperti berkali-kali lipat itu? Enggak ada. Ya, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah itu punya segalanya. Ya, tuh. Baik. Washkuruli, ya, dan bersyukurlah kalian kepadaku. Apa maksud bersyukur di sini kita disuruh? Ya, nikmati bitta'ah. Ya, tuh. Artinya kita disuruh sama Allah untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan dengan cara apa? Dengan cara melakukan ketaatan. Ya, jangan sampai nikmat yang aku berikan kata Allah kamu gunakan untuk yang hal apa? Maksiat. Ya, nikmat sehat yang Allah kasih buat kita pakai buat hal-hal yang apa itu? Yang bermaksiat. Ya, nikmat apa namanya tuh panjang umur yang Allah kasih kita pakai buat apa? Buat maksiat. Jangan jauh-jauh nikmat mata aja, Pak. Ya, ini kan mata kita bisa ngelihat kira-kira nikmat atau bukan? Nikmat ini, Pak. Ya, yang seharusnya Allah kasih kita mata masih melek, masih bisa ngelihat, Allah suruh apa? Bitta'ah. Ya, kamu melakukan suatu ketaatan apa ya? Pakai buat baca Al-Qur'an, pakai tuh mata buat datang ke majelis taklim. Ya, kita lihat kitab buku tuh meskipun kita nggak paham liatin aja, Pak. Ya, insya Allah akan apa? Ya, ada keberkahan tersendiri. Ya, tuh. Makanya nikmat yang Allah kasih itu disuruh kita syukurin. Nah, bukti kita mensyukuri nikmat Allah dengan apa? Bitta'ah. Ya, dengan kita melakukan apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala takfurun, dan jangan sampai kalian itu apa? Inkar. Apa maksudnya? Bil maksiyah. Ya, dengan kamu melakukan perbuatan maksiat, ya. Nah, nikmat yang Allah kasih kita disuruh syukurin dengan cara taat. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kufur nikmat, ya. Kan Allah sudah katakan dalam Al-Qur'an la in syakartum la azidannakum. Ya, jika kalian tuh mau bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang aku berikan kata Allah la azidannakum, pasti aku akan tambahkan nikmatku untuk kalian. Tapi ingat, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ya, kalau kita kufur, ya, tuh enggak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, artinya kita menyalahgunakan nikmat yang Allah kasih. Ingat, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azab itu amat apa? Amat menyedihkan. Ya, amat pedih, amat menyakitkan tuh kalau kita sampai apa? Kufur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan. Ya, kita kalau pengen menghitung nikmat Allah nggak bakal bisa, Pak. Ya, nikmat bisa ngelihat, nikmat bisa mencium bau yang enak, nikmat bisa mendengar, ya. Nikmat tangan ini, Pak. Ya, kita punya tangan masih bisa garukan aja enak gak? Enak banget, Pak. Ya, ada orang punya tangan buat garukan susah. Ada nggak? Ada, ya. Tangannya ada dua, cuma buat garukan nggak bisa. Kenapa? Stroke tangannya, ya susah tuh, ya. Nah, itu di situ kita bisa melihat tuh betapa besar ataupun manfaatnya nikmat Allah tuh. Ya, makanya Allah selalu sebut dalam surah Ar-Rahman fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Ya, tuh. Jangan sampai kita menjadi pendusta-pendusta terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apa maksudnya pendusta? Kita tidak mensyukuri, ya. Kita tidak menyempatkan nikmat tersebut ke dalam hal-hal yang bernilai positif. Ya, tuh ada orang dikasih duit banyak banget, rezeki banyak buat ngapain? Buat nyawer tentunya. Ya, buat bantuin orang-orang yang apa itu, ya, mau melakukan perbuatan maksiat, ya. Tapi kalau diajak untuk hal-hal yang positif susah. Nah, ini kan berarti apa itu? Menyalahgunakan nikmat Allah, ya. Jangan sampai.
Ya, nah makanya di akhir ayat ini tadi Allah katakan wala takfurun dan janganlah kalian itu menjadi orang-orang yang apa? Ingkar ataupun kafir. Apa maksudnya? Bil maksiyah. Ya, nikmat yang aku berikan engkau gunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa ataupun maksiat. Maka itu nantinya kita akan dilabel oleh Allah menjadi orang apa? Kufur nikmat. Ya, orang yang selalu mengingkari ya, yang enggak pernah berterima kasih terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan ya. Nauzubillah, mudah-mudahan kita semua ini menjadi orang-orang yang sedikit ya. Kok kita minta jadi orang yang sedikit? Karena orang yang bersyukur itu sangat sedikit. Wa qalilun min ibadiyasy syakur kata Allah. Ya, sangat sedikit di antara hambaku ini yang mau bersyukur. Ya, sedikitnya Allah yang bilang. Loh, kok Allah sampai mengatakan kayak gitu? Allah tahu. Ya, hamba sekian banyak nih, ya, tuh di seluruh dunia miliaran, ya, tuh yang mau bersyukur atas nikmatku hanya apa? Dikit banget. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, ya. Makanya kita diajarkan oleh Nabi, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya, ya Allah jadikanlah aku ini termasuk kelompok yang sedikit. Ya, apa maksud sedikit? Min ibadika asyakur, menjadi hambamu yang selalu bersyukur ya tuh. Nah, orang yang bersyukur pasti ditambah, orang yang syukur pasti akan diberikan lebih oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam hadis qudsi yang lain Allah katakan man lam yashkur ala na'mai, barang siapa yang tidak pernah bersyukur atas segala nikmat yang aku berikan, apa kata Allah, fal yakhruj min tahtis samai, silakan kalian keluar dari kolong langitku. Ya, tuh. Itu hadisnya ada tambahan lagi, walam yasbir ala balai. Ya, tuh. Dia enggak pernah sabar atas segala bala yang Allah berikan. Ya, Allah katakan fal yakhruj min tahtis samai, silakan kalian keluar dari kolong langitku. Ya. Nah, kalau kita diusir sama Allah dari kolong langit, kita mau lari kemana, Pak? Ya, lari kemana kita? Ya, kita diusir sama bini kita aja kita bingung. Ya, kenapa kita bingung diusir sama bini? Agak punya duit mau ngontrak. Ya, mau nginep di rumah teman kita apa ya? Malu. Ya, tumben-tumbenan lo datang ke rumah ada apa nih? Ya, gue diusir sama bini gue. Ya, nah kalau diusir sama Allah kita mau lari kemana coba? Ya, nggak bisa kita lari. Makanya jangan sampai kita menjadi orang-orang yang apa? Kufur nikmat. Ya, syukurin nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik sedikit atau apalagi banyak. Ya, Allahumma ja'alna minasyakirin. Allahumma ja'alna minasyakirin. Allahumma ja'alna minasyakirin. Ya Allah, jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu yang selalu bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Ya. Saya kira cukup dulu sampai sini. Nanti akan kita lanjutkan. Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis sabri wassalah. Insyaallah 2 minggu yang akan datang ya kita akan lanjutkan. Mudah-mudahan Allah berikan kita sehat, Allah berikan kita panjang umur sehingga kita bisa menggali ilmu agama dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Silakan ada yang mau ditanya. Ya,